Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Four of Swords. Ini gini, Four of Swords itu bisa artinya kayak memulihkan diri, bisa artinya merenung, kayak berkontemplasi, menarik diri sejenak itu untuk mendapat ketenangan, memikirkan suatu hal. Bisa jadi juga kayak semacam menjauh dulu, lalu kayak aku mendapatkan vibe kayak berdoa gitu loh. Kayak ada yang berdoa untuk sesuatu hal, untuk sesuatu yang kamu mau untuk datang di hidup kamu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjutnya dengan Four of Swords, kita lihat dulu oracle-nya yang pertama itu adalah Jupiter. Jupiter itu planet abundant gitu. Di situ kata kuncinya abundant. Jadi Jupiter itu kalau di astrologi bicara tentang keberlimpahan, tentang higher learning, kayak belajar sesuatu lebih jauh lagi, terus traveling juga bisa gitu ya. Dan juga um, gini, Jupiter itu akan mengamplifikasi sesuatu dan senang memberkati kamu atau memanjakan kamu. Cuman sisi lain adalah itu jadinya bisa kebanyakan gitu. Ya, jadi kayak ini juga sebuah reminder selain ada sesuatu yang upgrade mungkin ya dengan keberuntungan, dengan keberlimpahan, ada pintu terbuka buat kamu. Kalau kamu mau traveling bisa, misalnya juga kalau kamu mau lanjut gitu mengupgrade diri dengan pendidikan juga bisa. Nah, di satu sisi perhatikan hal-hal yang mungkin jadinya kebanyakan gitu. Kebanyakan. Gini contoh, kalau kamu merasa kamu udah berlimpah terus kamu jadi waktunya shopping gitu. Bukan shopping gak boleh, tapi kayak kalau jadinya kamu shopping terus, memburu diskon, mantengin jam-jam tertentu gitu. Nah, itu yang aku maksud dengan kebanyakan gitu. Segala sesuatu harus dengan moderasi ya. Terus yang berikutnya adalah community dan oracle yang berikutnya itu adalah show the world the real you. Dengan dua kombinasi ini aku merasa kayak ada gini ya, sebuah hal untuk kamu renungkan atau pikirkan gitu. Apakah orang-orang di sekitar kamu itu kayak kamu belong di situ nggak? Apakah kamu resonate dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu? Kalau misalnya menurut kamu, oh ini orang-orang di sekitar gue adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif, orang-orang yang sefrekuensi, sepemikiran, bagus, jempol gitu, lanjutkan. Tapi kalau kamu merasa ini bawa impact yang positif atau negatif ya, ini bagus gak ya untuk gue punya mimpi dan saling support, ya apakah ini orang-orang bisa gue jaga di hidup gue gitu. Atau misalnya juga kamu merasa berbeda gitu. Kayaknya ini bukan tempatku deh. Kok gue nggak merasa belong gitu ya. Kayak gue nggak merasa memiliki atau gue nggak tahu tempat gue di mana di dunia ini. Gitu ya. Misalnya kayak punya pertemanan rasanya nggak pas, punya komunitas nggak pas, punya rekan kerja rasanya nggak pas. Nah, jadi dua sisi dari sorry belibet. Dua sisi dari kartu community ini. Jadi kayak ini sebuah reminder gitu. Kalau yang tadi aku bilang kalau udah pas semuanya udah bagus lanjutkan. Tapi di satu sisi kalau entah kamu merasa sendiri atau orang-orang di sekitar kamu ini rasanya nggak pas, sebuah reminder gitu untuk kamu lakukan apa dengan hal ini. Ya, atau bisa jadi juga ada part-part tertentu yang kamu merasa ini gue nggak bakal diterima deh. Karena di situ tadi ada tunjukkan dirimu yang sesungguhnya kepada dunia. Dan ketika kita ada part diri kita nggak kita tunjukin pasti ada sesuatu dong. Nah, oke. Tadi balik lagi ke Four of Swords tentang berdoa. Kayak aku mendapat vibe ada sebagian yang kayak berdoa meminta anak itu ya. Karena Empress jadi konfirmasinya. Karena Empress itu berbicara kayak melahirkan. Ya melahirkan pemikiran, melahirkan dalam artian sesungguhnya kayak melahirkan anak gitu. Kayak tadi misalnya kamu menarik diri karena lagi butuh inspirasi atau butuh menenangkan diri gitu. Tapi sebagian lagi kayak berdoa untuk misalnya punya anak atau Empress itu juga bisa berarti kenyamanan, keindahan, mungkin kamu merasa ada sesuatu yang gak pas terasa di hidup kamu, terus kamu minta, gue Tuhan tolong semesta, gue harus gimana dengan hidup gue. Nah ini tema sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu blessingnya adalah dengan the lovers dan the fool kayak untuk kamu yang bertanya kayak ini bisa jadi sebuah sinyal untuk sebuah perjalanan kehidupan cinta kamu gitu ya. Chapter baru yang berhubungan dengan kehidupan romantis kamu bisa jadi karena the fool itu awalan yang baru gitu ya. Ini sebuah kayak kamu ketemu orang baru atau tadi karena tadi ada fase pemulihan atau ada sesuatu kayak yang berdoa itu misalnya ada sempat goncangan di dalam sebuah hubungan dan ini adalah blessingnya adalah kalian berprogres itu pihak-pihak terkait apapun problemnya kayak bisa melihat
bisa melihat solusi atau kayak melalui hal itu bersama-sama dan tetap kuat gitu. Kadang ada momen di mana, pasangan gitu ya kayak mendapat badai kehidupan tapi itu justru merenggangkan sebuah hubungan. Semoga ini bisa dipahamin ya. Tapi ini posisinya di blessing kamu. Lalu yang jadi tantangan adalah Eight of Wands dikonfirmasi sama High Priestess. Eight of Wands itu harusnya momentum, harusnya komunikasi, harusnya progres. Ya, dengan High Priestess ini kan kartu yang sangat intuitif, sangat spiritual, kayak kamu memahamin suatu hal yang kamu tahu-tahu paham aja gitu. Dan mungkin gini, kalau dari tadi apa aku sampaikan itu resonate, kena gitu sama kamu, jadi reading ini kayak cuman konfirmasi aja sih tentang hal-hal yang sebenarnya kayak kamu rasa tuh tahu gitu, oh iya benar juga ya. Kayak kamu sendiri udah paham sebenarnya, cuman kamu kayak entah untuk alasan apapun ya, kamu selama ini menahan-nahan diri untuk atau enggan untuk take action gitu. Karena tadi dengan Eight of Wands itu harusnya ada pergerakan, harusnya bisa dikomunikasikan, tapi ini jadi tantangan. Entahlah kamu masih dalam fase berpikir karena di situ ada Four of Swords, atau memang kamu butuh lebih banyak waktu, atau memang kamu mengabaikan gitu apa yang kamu sebenarnya udah tahu ya. Tapi balik lagi, aku tidak akan ngejudge siapa-siapa, balik lagi reading ini hanya guidance. Selebihnya terserah penonton mau didengerin, dilakukan atau enggak gitu. Lalu di waktu yang akan datang ada Justice. Um, Justice itu tabur tuai ya, tabur tuai lalu kayak dengan Three of Swords, Three of Wands ada di situ. Jadi kayak ini adalah momen momen kamu menunggu, kamu menanti, kayak semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Menanti untuk keadaan misalnya karena ada tema tabur tua ya, kalau misalnya kamu selama ini sudah menabur yang baik itu atau adalah orang di hidup kamu yang menabur yang baik sama kamu, kayak baik sama kamu, menolong kamu, ada buat kamu, karena tadi balik lagi ada tema tentang orang-orang di sekitar kamu, mmm, yang suportif ataupun yang tidak suportif gitu. Jadi kayak segala hal, entah kamu yang melakukan ataupun orang lain lakukan, ini dengan, justice ini hal itu kembali gitu, kembali ke kamu atau kembali kepada mereka. Dan kalau kamu menabur yang baik, misalnya kamu sedang mengusahakan sesuatu selama ini, bekerja keras, dedikasi, invest waktu, tenaga, uang, atau apapun itu, ini adalah momen kamu menuainya ya, dengan justice. Dan sebaliknya, aku selalu tekankan semoga ya, bukan kamu, kalau misalnya sebaliknya yang ditabur sesuatu hal yang tidak baik, kayak bikin orang terluka, nggak cuma satu orang yang dilukain, sama kayak kayak akan ada yang mengerti konsekuensi dari hal-hal yang pernah dilakukan, sesimpel itu sih. Lalu nih, kan konfirmasi yang kuat tentang, keberadaan anak itu signifikan dalam reading ini, dalam rumah tangga kamu mungkin atau dalam keluarga besar kamu. Lalu, Sun itu kan kartu paling optimis, kartu paling positif, kartu paling vibe-nya tuh semangat gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang bikin happy banget, terutama tadi yang berdoa meminta anak. Terus semacam gini ya, dengan Two of Wands di situ kan kalau di zoom tuh kartu Two of Wands ya kayak dia ada di antara dua tiang, terus ada sinar yang menerangin, dan Sun itu selalu berbicara tentang gini, kalau misalnya ada hal yang tidak kelihatan, kalau misalnya ada hal yang tidak kamu pahamin, kalau misalnya kamu bertanya setelah ini mau kemana, semesta akan tunjukkan jalannya, semesta akan arahkan kamu, semesta akan membantu kamu untuk memahami atau melihat hal-hal yang tadinya tidak kamu pahamin dan tidak kamu lihat gitu. Jadi balik lagi sih gitu, tinggal di kamunya gimana. Kalau kamu rasa, "Oh iya ini sudah waktunya," atau, "Oh ini terasa, kok iya ya, kok bener ya," kayak gitu. "Oh semesta mengarahkan jalan gue ke sini nih." Kan balik lagi semuanya ke kamu gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.